Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika dengan Miss Rahmi. Kali ini Miss akan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Archimedes. Ya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Ya, berat batu. Ketahui di sini berat batu di udara 70 Newton. Jadi kita tulis berarti diketahuinya berat batu di udara WU sama dengan 70 Newton. Ya. Setelah dimasuk ke dalam air berarti menjadi 50, berarti berat di air itu 50 Newton. Jika massa jenis air, rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik, ya, dan gravitasinya itu adalah 10 m per s pangkat 5, ya. Dan ditanya adalah berapa volume batu, ya, volume batu tersebut berapa. Ya, baik, kita mulai ya. Jadi di sini yang ditanya adalah volume batu. Yang harus kalian pahami pertama adalah harus mencari gaya ke atasnya atau FA-nya. Berarti gaya ke atasnya berapa? Nah ini ya. Ini itu adalah gaya ke atas itu sama dengan kalau diketahui WU ya, dengan WL kamu kurangin aja. Ya, kita mau cari ini. Ya, sebelum kita mencari V-nya, volumenya. Ya, berat udara dikurang dengan berat di air. Jadi gaya ke atas itu sama dengan berat di udara itu 70, berat di air itu 50. Ya, berarti gaya ke atasnya adalah sekitar 20 Newton. Ya. Kemudian setelah ini baru kita masuk ke rumus FA. Ya. Jadi ini yang pertama tahapannya. Ya, yang kedua baru kita masuk ke rumus FA. FA sama dengan rho zat cair kali volume yang ada di dalam zat cair dikali G. Ya. Nah ininya 20 Newton kita sudah dapat tadi, rho-nya 1000, ya. Volumenya kita yang mau cari, ya, dan G-nya itu adalah 10. Ya. Ini tinggal kita selesaikan. Ini 3, ini 4, jadi 10 pangkat 4 ya. Nah, kita kali VC. Ya. Nah, berarti kalau kita nyari VC, ininya nih kita pindahkan ke kiri sama dengan, ya, jadi 20 dibagi 10 pangkat 4 itu sama dengan volumenya, volume benda ya yang ada di dalam cair, ya. Atau bisa kita tulis, ya ini kita naikkan jadi 20 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, ya. Atau kalau ini kita selesaikan ya, ini kita selesaikan menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat, ya. Ini volume itu ya. Pembahasan selanjutnya, sepotong gabus dengan massa jenis 240, langsung tulis diketahui massa jenis gabus, langsung tulis G ya, gabus itu 240 kg per meter kubik, terapung dalam alkohol yang massa jenisnya, massa jenis alkohol A aja ditulis 800 kg per meter kubik, ya. Berapa bagian gabus yang tercelup dalam alkohol, ya. Jadi ditanya kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan di sini mana ya, misalkan sini ada air ya, kemudian ada gabus di atas air ini ya. Nah ini yang ditanya nih, ini berapa ya, jadi yang tercelup di dalam air berapa ya. Nah ini kita bisa misalkan volume seluruhnya, volume gabus ya, volume gabus kita simbolkan dengan V. Nah yang bagian tercelup ini kita simbolkan dengan X
gitu. Ya, volume gabus sama dengan V ya, kita simbolkan. Kemudian bagian yang tercelup kita simbolkan dengan X. Baru kita masuk ke persamaan bahwa sini kan kalau ada benda di dalam air itu kan mendapat gaya ke atas ya. Dia mendapat gaya ke atas dan dia sendiri menimbulkan berat. Nah, ini kita samakan. Jadi berat benda atau berat gabus itu sama dengan gaya ke atas. Ya. Nah, gayanya gabus itu apa? M gabus kali G. Ya. FA-nya itu rho, zat cair, volume zat cair atau ya yang di dalam zat cair, dan G. Gitu ya. Nah, ini G-nya boleh. Masanya ada nggak masa gabus? Oh, tidak ada, berarti kamu harus ingat rumus mencari massa pada ada rho dan V. Masih ingat rumus massa jenis? Rho sama dengan massa per volume. Nah, berarti kalau kita mau cari massa, ya massanya kan belum ada nih. Berarti kita rho dikali V. Ya, berarti di sini rho gabus dikali volume gabus sama dengan rho zat cair atau air ya. Nah, baru deh setelah ini kita masukkan ya. Massa jenis gabus berapa? 240. Ya. Volume gabus V, ini yang ditanya. Ya, volume gabusnya V kita anggap ya. Terus massa jenis zat cairnya berapa? Alkoholnya sini alkohol ya, bisa langsung tulis aja. Ya, yang ke dalam alkohol. Rho A-nya 800. Ya. Nah, volume gabus yang ada di zat cair apa nih tadi? X ya. Nah, ini kita tulis X. Yang ditanya ini X-nya berapa? Gitu ya. Nah, berarti gini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi 240 dibagi 800 V ya. Ini sama dengan X. Oh, udah kita sederhanakan. Gitu. Ya. Jadi berapa nih? Sama-sama dibagi 8 ya. Bagi 8 3, bagi 8 10. Nah, berarti yang ada di dalam zat cair 3/10 dari volume benda gitu ya jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Sebongkah es dimasukkan ke dalam air. Volume es yang menonjol di atas permukaan air adalah 40 cm. Berarti diketahuinya kita tulis dulu yang lain ya. Kalau ini harus kita gambar nih. Kalau kita gambar untuk yang ini ya. Ya, ini yang ini nih yang di atas permukaan itu 40 cm kubik. Ini ya. Volume yang ada di atas air ya. Jika massa jenis air itu 1 gram per cm kubik dan massa jenis es yaitu adalah 0,85 gram per cm kubik. Ya, berapakah volume es yang berada di bawah? Berarti yang ditanya ini. Kita anggap apa? X lagi ya. Ini X lagi yang ditanya. Ya. Nah, kita lihat sama dengan yang nomor 2 tadi. Kalau benda seperti ini dia menimbulkan berat ke bawah ya. Dan dia juga mendapat gaya ke atas oleh air atau gaya apung ya. Berarti kita mulai dari W sama dengan FA ya. Berarti rumusnya bisa tadi sama ya, berarti kita langsung aja bisa berat bendanya, berarti benda sini S, berarti rho S kali VS sama dengan rho A kali benda yang ada di dalam air. Ini volume air ada, volume S yang ada di dalam air. Rho S-nya 0,85 dikali volume S-nya 40 ditambah X ya, karena ini nih, ini volume S seluruhnya
ya, jadi 40 ditambah X gitu ya. Jadi sama dengan massa jenis airnya 1, volume S yang ada di dalam air itu adalah X. Nah, ini yang kita mau cari. X-nya berapa? Ya, baik, kita kalikan saja, kalikan pelangi ya. Seperti ini. Berarti 34 ditambah 0,85 X sama dengan X1 kali X kan X ya. Ini kita pindah ke sana. Jadi 34 sama dengan 1 dikurang 0,85 X ya. Dan 34 sama dengan 0,15 X ya, berarti X sama dengan 34 dibagi 0,15. Ini artinya sekitar 266,67 cm. Ya. Baik, kita pembahasan yang nomor 4 ya. Kita tulis diketahuinya di sini. Diketahui ya, berat kapal WK 20.000 Newton. Ya, kemudian ada berat barang WB ya 500 Newton. Massa rata-rata penumpang, massa orangnya itu 60 kg per orang ya, rata-ratanya. Kemudian volume yang ada di dalam zat cair ya itu 2,35 meter kubik ya. Gravitasinya 10 meter per pangkat 2 ya. Massa jenis airnya, airnya sudah ada di situ 1000 juga ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, setelah ini baru deh kita masuk ke persamaan. Tadi juga sama dengan nomor 2 dan nomor 3, gaya ke atas itu sama dengan berat bendanya ya. Karena di sini beratnya ada berat kapal, berarti ditambah ada juga berat barang, ada juga berat orang. Jadi dijumlahkan semuanya ya. Nah, udah kita masukkan berat gaya ke atas itu kan sama dengan rho air, volume yang ada di dalam zat ada di air kali G sama dengan berat masing-masing ini ya. Kita masukkan nanti, nah, tinggal kita tambahkan aja. Berat massa jenis airnya itu 1000 dikali volume yang ada di dalam zat cairnya ya, ada di dalam air 2,35 dikali 10 sama dengan berat kapalnya 20.000 ditambah 500 ditambah berat orangnya ya. Kita kalikan ini jadi 23500 ya, ini sama dengan 20.500 ditambah berat orang. Berat orangnya jadi berapa nih? Tinggal dikurangi kan ya. 23.500 ya dikurang 20.500 berarti tinggal 3.000 ya. Nah, 3.000 ini sama dengan berat orangnya seluruhnya. Nah, kalau rata-rata ya, rata-rata per orangnya kita lihat ya, rata-rata per orangnya 60 ya berat. Kita hitung berat per orang di sini aja deh. Iya. Berat per orang. Berat per orangnya berarti kan W sama dengan M kali G ya. Kalau rata-ratanya 60 kali 10, gravitasinya berarti 600 Newton ya. Nah, kalau 3000 berarti ada berapa orang? Jadi ada, tinggal kita bagi aja ya. Berarti jumlah orangnya itu 3000 kita bagi dengan 600 berarti ada 5. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.